Ya. Ya aku masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari SMA 2 Pangrango pengen mewawancarai UMKM Pak. Tentang jadi saya dari Rektor Bani ke teman-teman ingin bertanya sesuatu Pak. Sangat dengar ini serius ya. Jadi saya pengen bertanya Pak, nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Pak Yoga. Bapak udah berapa lama Bapak menekuni usaha jualan rokok? Saya berwirausaha sudah mulai tahun 98 sampai hari alhamdulillah lancar. Mungkin Anda belum lahir semuanya. Karena kerjaan ini Mas Ide, kalau bisa kewirausahaan ya, kalau bisa jangan suka bosan, kan ditekuni apa sesuai dengan kebutuhan yang bisa dilakukan. Karena apa? Segala sesuatu kerjaan wira swasta ini kalau nggak ditekuni akan gagal. Modalnya habis, kerjaannya rencananya gagal. Karena memang dari awal, misalkan Mbak ini hobinya apa, udah tekuni. Jangan bimbang lihat temennya berasa bingung, jangan lihat temen nanti nggak rezekinya pun akan dipegang nggak nyampe. Itu aja pesan saya. Jadi bukan apa, saya sudah menginjak kewirausahaan. Saya sendiri tamatkan STM produksi mesin, bilangnya kuliner. Jadi usaha kuliner ini Mas paling enak karena apa? Cepat dicari konsumen dan nggak akan mati usaha itu. Walaupun kecil tapi pasti itu. Terus apa lagi? Kemudian Pak, alasan Bapak, kenapa sih Bapak dari tahun 98 itu kok sampai sekarang tuh masih jualan ini? Kalau saya masih jualan karena saya satu, merasa masih mampu dan merasa juga hasilnya bisa untuk menghidupi keluarga dan bisa membiarkan anak itu. Makanya tadi pertanyaan juga di masyarakat, kenapa tahun 98 bisa sampai? Karena tadi sudah tak bilang kerja apapun bentuknya Mas, usahakan yang fokus, jangan mulai sana sini. Ibarat orang jalan tuh lurus, jangan ngiri. Kalau orang mau lurus ngiri ya habis waktunya, nganan lagi habis waktunya. Nama saya Noviana Putri Noraini. Tapi pengen nanya, setiap harinya mulai pukul berapa Bapak mulai berjualan? Kalau orang wirausaha seperti saya yang saya alami secara pribadi, nggak melihat orang lain. Kalau saya gini Pak, wira swasta ini sudah terencana dan sudah diprogram buat saya. Jadi kalau saya memulai itu jam 3 pagi ke pasar. Kenapa saya bilang jam 3 pagi? Mas Mbak, saya andai kata jam 3 ke pasar pagi cari daging dan ayam ke pasar giling. Sudah. Kalau saya jam 6 juga ke pasar, pulang lagi ke giling, pulangnya kesiangan lagi. Jadi biasakan kalau berwirausaha dibiasakan jangan suka nunda-nunda waktu. Contoh, saya mau jam 3 Mas ya, nggak bisa Mas, udah jam 5 jam, bingung saya bangun tidur, kaget. Karena aku maunya cepat selesaikan, bisa istirahat tenaga untuk sore. Jadi saya bangun jam 3 Mbak, kerjakan bikin motor, kasih tahu sama anak gue yang di rumah, ada yang tua. Habis itu membagi-bagi, saya kan tidak ada yang luar sana, saya di sini. Jadi setelahnya terbagi-bagi, saya siang istirahat, jam 2 bangun, persiapan Mbak, terus mau buka, ya, di sini. Jadi namanya wira swasta memang harus Mas, jangan dibiasakan mabuk ya kita. Jangan dibiasakan rencana itu ditunda dan jangan banyak main HP. Udah itu gagal total. Jangan gagal. Karena kita dikendalikan dengan HP, bukan kita mengendalikan waktu yang mengendalikan kita, bukan waktu gitu. Jadi kalau pengen berhasil nanti, jadi kalau saran saya kuliah boleh, tapi kalau bisa kewirausahaan itu harus dikejar benar-benar. Pesan saya. Nah, Mas saya juga semua sarjana, Mas saya tahu juga kan. Benar juga, tapi ujungnya swasta juga ada. Terus apalagi yang satu lagi ya, ini ya. Oke Pak, ini. Kita semua ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Naswaryono Ramadan. Saya mau nanya nih, upaya yang dilakukan untuk bisa berkembang dan mampu bersaing itu gimana? Jadi pertama-tama
usaha yang tadi, maksudnya bersaing dalam hal yang wajar. Kalau contoh sampai jualan mentol, atau mungkin saya udah jualan mentol mas ya, ini contoh dari saya. Saya udah jualan mentol, bukan pemain baru, udah puluhan tahun dari 98 tadi kita katakan ya, udah menguasai mentol kayak apa yang supaya enak dimakan. Nah, sejelas jangan sampai kita memburu untung. Akhirnya untung keuntungan jualan, kita jualan mas contoh. Sampai kalau beli tempat saya balik, aku hafal orang yang balik itu berarti untung. Kalau orang udah beli sekali dua kali nggak balik berarti untung, alamat bangkrut itu pasti. Dan kenapa? Nah, kita harus belajar kemana orang kok bisa tidak balik. Contoh mas, maaf ya, itu ada pendor, biarkan ada pendor. Tapi orang cenderung ke saya, tapi kan yang terima saingan kan. Nah, jadi sikapilah produk sampean mas supaya enak. Kalau orang mau nyaingi aku, contoh saya nyaingi aku, saya nyaingi aku. Walaupun teh dua itu, tapi kalau nggak enak, tetap larinya ke sini mas. Orang kan lebih baik sehat, mahal tapi kualitas bagus. Jangan cenderung kamu suka misalnya, maaf ya, nggak menjelekkan yang lain. Pesen aja. Kalau misalnya ada paman bilang, es, tolong aja, jangan panjang nanti padang, ginjal. Tolong aja, bukan aku sih menjelekkan enggak. Jadi kalau masalah persaingan tadi mas, kalau sudah usaha itu, tolong kekuranganmu gimana, kok situ sampai aku rame, tahu sama rame apa sih pemakan dicari gitu. Jadi kalau kita harus siap bersaing, tapi dalam hal wajar, jangan sampai kita pentol 1.000, sana jualnya pentol 1.002, nggak masuk. Jadi orang kerja kan cari untung, kalau sudah untung untuk keluarga, tapi kalau sudah nggak untung buat keluarga, udah harapan bisa tutup mas, apapun kurangnya tuh. Aku udah bisa ini berapa lama, ada tuh ada 2. Ada depan. Sini, di sana lagi depan kebun ada. Udah saya main hari aku berdiri. Ya tadi kan kalau untuk bersih masak menjaga kualitas dan rasa, dan kalau belum menguasai di bidangnya jangan langsung terjun. Terjun artinya tuh, wah aku punya modal, temennya ayo usaha, jangan. Terus saya hancur tuh. Akhirnya uang dibantu orang tua nggak karuan, akhirnya orang tuamu ya dongkol. Misalku mendingan bambung ikut orang, tapi setelahnya ikut baru gitu mas. Contoh abang ikut mie ayam, atau ikut mas Rafi. Kamu selama ini kan nggak pernah bantu jualan, no? Baru tahu kan sebenarnya yang bantu mas Rafi, oh kurang lebihnya. Saya ngajari anak tuh seperti itu mas. Jual pentol kalau keadaan sepi, jangan banyak masukkan dandangan. Kalau pentol kelamaan kegandang mas, kena uapnya air tuh, dia rasanya hilang. Pentol enak jadi nggak enak. Kita bisa membaca mas peluang, oh saya bisa dengan banyak gitu. Terus usahakan kalau minuman apapun yang berkualitas, jangan kadang-kadang es boba sampai 15. Terus mas, es kayak gitu nggak lama tuh susut, tapi namanya pentol sama teh. Adik-adik ini masih kecil kan udah ada loh pentol. Udah ada. Jadi kenapa saya tertarik pentol mas? Ngomong jujur aja, saya tertarik dengan pentol kenapa? Mbak mas kalau bisa usaha pentol jempol. Karena dulu saya masih kecil pentol cilok haji laku sampai ini hari cilok ada. Nah dari suku apa mau, dari agama apa mau, anak kecil mau, dewasa mau, nggak ada bosannya pentol. Apalagi pentol enak gitu. Mari pun naik motor. Mari 50 orang kita sekitar. Jadi kalau usaha jangan bayangkan gede dulu, usahakan yang kecil, rintis, jangan sampai betul besar mesti hancur mas. Percaya saya kan. Atau udah 3? Perkenalkan, nama saya Jaki Ramadan Pak. Apakah Bapak pernah mengalami kendala atau kesusahan saat awal menjalankan usaha ini? Oh betul. Ya, awal-awal. Semua usaha, semua hidup pasti akan menghadapi tantangan dan masalah. Kalau nggak ada masalah, atau mungkin nggak ada mau rugi dan untung, jangan usaha. Orang usaha itu masih ada masalah. Tapi insya Allah kalau kalian nanti atau saya ini Pak D ini kalau sudah ada masalah, jangan mundur mas, jangan mundur. Kita berpikir kekurangan apa? Oh pentolku sepi, oh ini tuh sepi, apapun masalahnya. Jadi jangan menyerah. Pokoknya kalau sudah usaha
bisa melihat perbandingan dengan lain, atau di HP itu ada mentor-mentor yang wira swasta banyak itu, jadi kita belajar dari situ apa soalnya. Contoh ya, tadi kan dipertanyakan kenapa kok usaha itu ada yang gagal. Karena orang usaha itu sebelum langkah usaha harus siap tantangan dan mau mempelajari produksinya. Contoh sampai nopo sudah enak, harus pelajari lagi enak. Terus es tehnya aku selamanya nggak pakai pemanis. Makanya abang-abang hati-hati, jangan sembarang minum es kok murah 2000 banyak pesen, karena Anda masih puluhan tahun menghadapi itu ginjal kah, jantung kah, itu pemanis itu bahaya. 2000 satu termos manis. Tapi hari walaupun orang jauh nyari es teh manis. Jadi tantangan tadi supaya menghadapi tantangan tadi, insya Allah diperbaiki mas. Usaha apapun diperbaiki, jangan sampai sudah gagal menyerah. Jadi dipelajari kekurangannya apa. Terus kalau mau buka usaha, merencanakan usaha, ini tidak usaha loh, tak mau. Jangan sampai Anda mentang-mentang atau punya uang langsung ada teman yang ayo usaha, pesanku jangan mau. Contoh ya, aku pengalaman benar, tapi Anda nggak pengalaman. Ayo usaha bang, aku menjanjikan omongan ini tertarik karena inginnya punya uang buat investasi ke saya. Mas ini bagi ternyata aku nggak ada niat baik mas, itu nggak menguasai uang ya hilang. Maksud saya, orang tuh kalau mau melangkah usaha apapun jangan mentang-mentang punya modal dan punya tempat tersebut itu. Jangan, lebih baik Anda punya modal simpen dulu, belajar sama orang dulu tahun, anggap aja kuliah tahun 2 tahun lah, nanti sekali keluar pergi ke surga. Contoh anakku, ini masalah usaha sendiri, dia betul punya, dia spesialnya. Tahun 2 tahun, puluhan tahun dari sekolah SMP kelas 1 sampai sarjana ini gagal. Itu mas. Maksud saya kewirausahaan seperti itu. Kalau ada gagalnya wajar, tapi jangan menyerah di ada usaha. Aku enggak. Kalau menghadapi pahit manis sudah biasa nggak kaget. Resep tadi. Oke, saya mau tanya tentang gimana sih cara Bapak nemukan resep pentol Oh biar gini mas ya. orang balik-balik terus ya? Saya dulu kan di kantin mas, 98. Di kantin jujur aja mas, di kantin ini nggak ada makanan saingan murah. Ada nggak kantinmu yang jualan paling murah-murah? Ada? Jarang, Hah? jarang ada. Masa nggak ada? Kayak teh, pentol, nasi. Ada. Gini mas, maksud saya. Aku ini gini mas, kalau ada seseorang abang ini ya berpotensi, tak pepet mas. Ini berpotensi tak pepet. Aku tuh mepet baikin mas, tapi bukan saya mau minta uang, tapi enggak, saya nggak mau mas. Saya mau sekedar silaturahmi satu, yang kedua pengen gali ilmu mas. Misalnya sampai jual pentol mas, ceritanya mas apa deh? Aku di kantor gagal terus mas. Terus akhirnya saya itu ketemu teman waktu di halte SMA 2 mas. Tak pepet setiap istirahat aku keluar mas. Jadi ngurusan anak buah sempat pusing mas. Ya itu tadi tak bilang, suatu usaha bisa ada kendala. Entah itu rugi, entah ramai, entah sepi. Makanya aku keluar dari kantor, kumpul sama orang yang anak-anak yang jual mentol tadi mas, aman. Mas, tapi jual mentol enak apa? Aku kasih tahu mas, tapi tak gali mas. Maksudnya apa mas? Tak rekam, tak masukkan otak. Suatu saat kalau aku usaha udah banyak ilmu dari dia. Akhirnya apa mas? Resepnya dia tak tiru, aku mau mulai usaha mas. Tapi resepnya dari dia tak atik lagi mas, supaya lebih baik lagi dari dia. Gimana? Jadi aku nggak puas mas. Jadi kenapa pentol supaya enak, pentol supaya orang balik? Mas kuncinya satu aja mas. Kalau pentol mas jangan pelit dulu. Contoh orang yang bilang, bawang putih banyak beli, merica itu tempat-tempat tuh mas merek, ladaku yang enak. Jadi rasanya enak benar. Kasih gula merah, aku jujur semua mas, gula merah. Pokoknya semua lah, bumbu luar biasa. Jadi aku nimba ilmu tadi, tak pelajari mas, giling menol, bikin kok rasanya kok kurang sih. Lihat YouTube mas, YouTube yang paling ramai kan ada kelihatan mas, oh pentol yang ramai apa hasil, tapi nggak mungkin semuanya lagi muncul, ilmu itu nggak mungkin semua mas. 10 ilmunya yang dikeluarkan 10 nggak mungkin, mesti 7, 8 kurangnya. Jadi itu mas, jadi kalau sampai mau usaha, contohnya sampai bidangnya apa? Nggak tanya dulu. Saya belum pernah usaha, belum pernah usaha. Ya makanya senang bekerja apa berwirausaha? Pertanyaan saya.
kerja. Kalau Kerja. usaha saya masih belum pernah. Bekerja gini mas, orang kalau bekerja sampai kapan nggak akan maju. Contoh, sampai punya gaji 2 juta ya udah. Dalam perjalanan sebelum gajian sampai udah punya utang warung ini, habis gajian habis selesai. Percaya aku. Tapi kalau ke swasta uang tuh harian ada tiap hari. Tapi harus mau belajar. Kecuali kalau orang mampu mau masuk polisi mau tentara, kalau ada duit, kalau saya rugi mas buat apa? Masuk polisi sampai ratusan juta kalau saya loh mas. Mendingan saya beli tosa gini 3, satu tosa modal 50 juta, ya berarti mendapatkan untung 400. Ayo, itu cuman harus belajar mas, nggak bisa kita nggak bakat tapi nggak mau belajar. Jadi kalau bisa tadi kan bilang senang bekerja, coba tidak salah. Kalau sampai nggak mau belajar nggak bisa. Selama barang itu masih bisa dilihat kasat mata kita berdua ini, contoh ya, oh ya barang itu bisa tak lihat, kenapa saya nggak bisa? Contoh lagi ya mas, orang yang di TV di YouTube itu banyak orang nggak punya tangan mas. Logika loh mas, dia bisa mengerjakan elektro, bikin memperbaiki kipas angin, lengkap tangan nggak bisa apa-apa loh. Logikanya kan begitu mas. Coba di YouTube Anda, orang nggak punya tangan, sampai nggak punya kaki, tapi bisa mandiri semua. Nah itu maksud saya mas. Jadi semua manusia kalau masih waras dan masih sempurna mas, bisa melakukan sesuatu apapun. Tapi perlu proses artinya mau belajar proses, nggak bisa masih tampil lepas bisa, nggak bisa. Jadi kalau tamat SMA, pesan tuh bang ini, lihat bang ini karena juga ada. Jadi nggak usah lihat, nggak usah mikir-mikir sarjana. Sarjana banyak tuh. Tiap tahun mau sarjana ekonomi yang berubah, mau yang apa. Bahwa sewok tuh banyak, tapi lapangan kerja nggak ada. Mendingan berwirausaha. Itu orang. Nggak usah diisi ikut mie ayam, suruh nyuci mangkuk ya, suruh bikin kaya, tapi matanya sama ilmu hati. Tuh, nanti target setahun 2 tahun udah buka warung dari buka udah sampai jualan juga kata loh cewek nggak juga itu mas itu orang tuanya kerja di mana? Kerja di bengkel. Bengkel apa? Bengkel mobil, bengkelan. Di mana? Di Indo, bengkel karya. Di mana? Bengkel karya. Mana itu bengkel karya? Di dekat Kakindo. Nah, anu tangki loh. Enggak, bengkel Bapaknya, bapaknya bengkel malah nggak suka. Sama ke SMA terjun ke bapaknya. Tanya saya, tahun 2 tahun kamu bisa mandiri sendiri, rugi. Sekarang bapakmu, yang punya bapakmu? bukan. Bapak ikut orang ini. Nggak apa-apa, itu kan ya. Kuliah tuh nggak jadi impian yang pesan tanya itu aja. Ikut aja nggak apa-apa. Suruh motong besi iya, lihat aja yang bisa Allah mulai tertarik. Ini abangnya bapaknya kemana ya? Apa Pak? Abangnya kemana bapak? Kerja kemarin? Bapak kerja di ini. Dia kayak monitor kayak ini loh, Om. Jadi kantornya tuh di Jakarta, dia kerja di sini. Freelance sedikit. Iya, kayak Freelance gitu nggak bang? kontrol dia tuh pokoknya kerjanya intinya di rumah aja. Jadi kerjanya kayak kantoran tapi di rumah. Yang misalkan di rumah gitu. Nah, jadi jarak jauh kerjanya. Orang tua? Bapak? Jualan yang Jualan apa? Di mana? Yang mana mbak? Di Beneran tuh? bukan masuk ke desanya. Yang mana? Arab di Teran dekat? Di Teran tuh? Arab Ngomeh, masuk di Teran tuh? Anu, Teran migrasi tuh dulu? Pinggir jalan ya? Dari kita Sampai Kelenteng? nggak nyampe. Kiri jalan? Aman kalau dari sini. Tapi kan sudah sampaikan semuanya kan? Bang? Kalau bapak saya naik jauh, naik jauh. Naik ya? Tinggalnya kemana? Saya di Bengkel, dekat rumahnya Panut. Oh, Ya, apa? supir. Nggak asing gitu. Tiap hari tuh gitu. Ah, iya. Supir, cuman tuh ya kayak travel gitu lah, ngata-ngata orang. Ini kalau sopir tak potong ya. Aku punya bapak sopirnya dulu. Sering diajak mas dari Semarang Surabaya kemana aja. Aku mikir mas dalam perjalanan orang sopir kerjanya memang keras ya. Jalan mas tantangan yang kedua ya maaf loh ini bukan anu dia godaan lingkungan tidak memungkinkan mas. Nanti ujung-ujungnya apa uang tuh susah ngumpul. Ya mungkin anaknya juga merasakan kalau aku punya bapak sopir mas. Tapi bapak saya itu nggak perhatian sama anak-anak.
Tapi saya nggak bisa mas, dari lahir kok kenapa aku nggak jadi anak Rasid, nggak bisa mas. Memang udah ditakdirkan masing-masing orang itu. Makanya aku bilang kalau ini bapaknya bingung lah, kok tapi mas nggak usah malu, jasa tuh gantung aja, nggak usah bingung sama mas ini gajinya setengah buat apa? Kamu masih muda, mbak ini juga sama, perlu swasta mbak. Itu yang di Pinang Merah terus mak mentok ngirinya jual mie ayam orang perempuan ramai juga, anak buahnya dua. Sebesar apapun, sekecil apapun, mas om nggak usah sendiri bosnya ya sampai juga itu berkah. Mau kemana-mana orang tua tuh hanya sekali itu akan bagus ya baru kemana pamit ngomong apa adanya mas bu, aku mau kesana apa, aku mau kesana udah biasa pulang pun ya insya Allah sekali tanya kemana akan lulus. Soalnya Pak Din dulu sama orang tua mas mau jualan, tapi aku tak pernah uang tak taruh ini kasih mama. Demi Allah mas sampai ini hari alhamdulillah aku rezeki nggak pernah sulit, nggak pernah putus. Istri tak kasih juga. Dan kalau bisa tentang hal rumah tangga ya, ini cowok-cowok dan cewek begitu lulus pesanku jangan mudah pacaran, karena kalau kita pacaran masih muda, nikah sama masih muda mesti gagal karena masih muda. Kalau bisa bangunlah fondasi usaha. Kenapa? Kalau kamu udah punya usaha mas, mau istri yang cantik bisa, mau apa bisa. Aku tuh ngalami juga mas. Istri juga kan dulu menderita mas. Nanti biar saya pengen punya istri yang benar-benar masa depannya adalah udah jadi pegawai negeri. Aku tuh menderita mas, jadi tukang beca udah. Makanya saya kalau setiap ada wawancara saya tidak sombong, tidak minta kasih waktu mas. Ngalami jadi gembel di jalan, tidur di becak pernah. Jadi aku ingat ini alhamdulillah dapat istri pegawai juga. Silaturahmi sama-sama. Makanya kalau udah fondasi usaha mas, jadi sawah istri kecil banget, nggak habis susahnya. Mbak juga jangan ribut dengan cowok yang dikasih orang tuamu mau nikah gak punya uang maaf pak lah. Pokoknya kalau udah tamat SMA mas mandiri sendiri, jangan ganggu orang tua, belajar sendiri. Dan kalau bisa jangan minum, jangan yang sabu anak-anak. Berarti nggak ngerokok, nggak minum, nggak judi, nggak apa, nggak perlu sama berkahmu meluncur manis semua. Nih ambil kendol ya. Go. Makasih mas ya. Ya saya menceritakan ya, saya tinggal hidup ini pilihan mas, berhasil dan nggak berhasil dari kita ini. Kalau kita tuh nggak mau berusaha ya sudah. Itu aja saya sama-sama kalau bisa kami minta foto bareng sini satu. Nah, biar nanti bisa dan sini aja mas, jejer gini tuh. Di atas jangan lupa sama awak. Kuncinya itu mas, nanti akan pokoknya kalau udah di atas jangan sombong mas. Senyum sama siapapun itu. Ya rezeki kita seperti itu. Kalau kita sombong orangnya beli nggak ada mas. Orang jualan tuh harus pinter mas. Ini dibungkus plastik ya. Bobok aja bu. Bungkus bawang. Ya mungkin minta maaf kalau ada kurang lebih ya. Iya pak. Kita itu termotivasi buat anak-anak. Iya pak, amin. Soalnya sebentar lagi anda kan ujian. Ya pak. Lulus ke 6 bulan lagi loh pak. Masih. Ini saya mau ini masih ya itu samnya. Apa tadi tempatnya? Ya, masih ambil satu lagi, kembali 20 aja. Kembali 10. Ya, jadi Kalau ini agak gelap, jadi aku tadi nambahan loh. Tadi aku beli pentol goreng. Pentol goreng itu seporsi itu 13.000. 20.000 dapat 10 biji sama es itu satu pakai ini 3.000, kalau dua jadi 5.000. Terus aku nambah aja pentol. Aku tulis duluan lah. Hati-hati. siapa bener? Ah. Gimana rasanya Jaki? Enak banget. Meledak.